سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Tentunya sebelum memasuki bulan suci tersebut, alangkah baiknya jika kita mempersiapkan kesucian diri kita, baik lahir dan batin. Salah satu caranya adalah dengan bertaubat dari segala kesalahan yang kita perbuat selama ini, agar cahaya Ramadan bisa masuk seutuhnya di dalam hati kita. Ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait nilai amal. Satu, syarat sahnya amal. Dua, diterimanya amal. Untuk yang pertama, syarat sah amal, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran karena sifatnya yang terlihat jelas. Seseorang dapat memahami semua syarat yang diperlukan untuk melaksanakan suatu perbuatan agar dapat menilai apakah perbuatan yang dilakukannya telah diterima atau tidak. Kapan sebuah amal bernilai sah? Tentu apabila suatu amal telah memenuhi semua persyaratan, termasuk syarat, rukun, dan kewajibannya, serta tidak melibatkan unsur yang dapat membatalkannya. Anda dapat menilai keabsahan sholat Anda ketika memahami bahwa sholat tersebut telah memenuhi persyaratan, rukun, dan kewajiban, dan tidak ada unsur yang dapat membatalkannya. Sementara untuk poin yang kedua, penerimaan suatu amal tidak dapat diketahui oleh manusia. Semua hal ini kembali kepada Allah, Zat yang kita sembah. Tidak hanya manusia biasa, bahkan para nabi pun tidak mengetahui apakah amalan mereka diterima atau tidak. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ketika beliau membangun Ka'bah, beliau tidak tahu apakah amalnya diterima atau tidak, sehingga beliau selama membangun Ka'bah banyak membaca doa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Oleh karena itu, berkaitan dengan diterimanya suatu amal, manusia hanya dapat menggantungkan harapannya. Mereka berdoa kepada Allah agar amalan yang mereka lakukan diterima. Tugas seorang hamba adalah melakukan amal sebaik mungkin dan memastikan bahwa amal tersebut sah. Namun apakah amalan tersebut diterima atau tidak, hamba hanya bisa berharap dan tidak dapat memastikannya. Taubat termasuk di antara bentuk amal. Ada syarat sah tobat untuk diterima. Syarat sah tobat ada 5. Yang pertama, ikhlas. Artinya dia bertobat karena dorongan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, melepaskan. Maksudnya adalah melepaskan dosa yang dia taubati. Yang ketiga, menyesal. Orang yang bertobat harus benar-benar menyesali dosa yang dia tobati. Yang keempat, tekad. Orang yang bertobat harus memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosanya. Yang kelima, tobatnya dilakukan sebelum ditutupnya kesempatan tobat, yaitu ketika ruh sudah di tenggorokan atau matahari telah terbit dari barat. Dan jika dosa itu terkait kezaliman antar sesama hamba, maka dia harus menyelesaikannya, bisa dengan minta direlakan atau mengembalikan bentuk kezaliman itu. Ketika 6 unsur di atas ada pada saat orang itu bertobat, maka tobatnya sah. Apakah tobatnya langsung diterima? Wallahu alam. Kita hanya bisa berharap supaya tobatnya diterima, serta menyertai tobat dengan melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu, dalam banyak ayat, Allah mengajarkan agar orang yang bertobat juga melakukan perbaikan sebagai pelengkap tobatnya. Di antaranya firman Allah, kecuali orang-orang yang tobat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 89. Mengadakan perbaikan berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Allah juga berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 5.
Dan di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah adanya amal soleh setelahnya. Hasan al-Basri mengatakan, bagian dari balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ketika orang yang telah bertobat, dia semakin dekat dengan syariat. Semoga ini tanda tobatnya diterima oleh Allah. Dan yang tidak kalah penting, bagi mereka yang telah bertobat, bergabunglah dengan kelompok orang yang berakhlak baik. Sebab kelompok tersebut akan membimbing individu yang bertobat agar tetap menjauhi pelanggaran dan dosa yang sebelumnya sudah diakui dan ditobati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقال العثار العظام